Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat limpahan nikmatnya, rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan pembinaan bulanan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, kita awali pertemuan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memperoleh keberkahan pada pertemuan hari ini, kita akan awali dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Sebelumnya izin share screen. Barangkali hendak disimak, boleh sambil dibuka Quran surat Thaha ayat mulai ayat kemungkinan mulai ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى صدق Allahul Azim. Artinya, dengan aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku
dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seseorang manusia, lalu kami meselamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Dan aku telah memilihmu untuk diriku, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Maha benar Allah yang maha agung atas firman-firman-Nya. Baik, alhamdulillah. Itu mungkin sebagai awalan pertemuan kita hari ini. Ada pembahasan sedikit dalam Quran surat Thaha. Di awal-awal surat Thaha menceritakan kisah mengenai Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluh lidahnya. Lidahnya keluh, artinya secara penyampaian berbicara tidak lancar, tidak lancar. Kalau mau menyampaikan sesuatu suka istilahnya suka sulit menyampaikannya. Maka atas bimbingan Allah dan atas juga permohonan Nabi Musa, diutuslah pula saudaranya Nabi Musa, yakni Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun ini punya kelebihan dalam berbicara. Nah, dalam awal kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara menghadapi Fir'aun, seorang penguasa yang diketahui zalim. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Di awal Quran surat Thaha juga terbahas, faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut. Nah, banyak nih tips and trick ya yang sebetulnya Allah SWT udah ajarkan di Al-Quran, ada juga secara umum ya. Nah, secara detail ya, tips and trick dalam public speaking itu juga banyak, karena hal tersebut penting. Karena hal tersebut penting dalam berbagai hal ya dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang tadi seorang rasul yang Allah utus untuk berdakwah, mendakwahi penguasa. Baik, alhamdulillah kita hari ini insya Allah melaksanakan pembinaan bulanan. Temanya adalah, kalau kita lihat ya, sesuai yang dipublikasikan kepada teman-teman, temanya adalah, ini dia posternya.
Public speaking make you shiny. Public speaking make you shiny. Alhamdulillah sudah hadir di Zoom meeting ini pematerinya, yakni Mas Akbar Selamat. Akbar Selamat. Mas Akbar Selamat ini kalau misalkan disebut di antara profil singkatnya adalah menjadi juara 2 Duta Bahasa Nasional 2020 dan juga alumni BS3 ITB. Mungkin selengkapnya kita coba buka nih CV-nya. CV-nya yang mau share screen, operator apa saya? Saya siap sih. Boleh kalau operator mau share screen. Sebentar. Ya, izin nyapa dulu nih. Mas Akbar Selamat sudah hadir. Assalamualaikum Kang Reka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir ya? Nah, tuh Mas Akbar sudah hadir. Nah ini ya izin nih, saya bacakan profil beliau. Nah, beliau namanya Akbar Selamat, SM. Beliau seorang sarjana manajemen ya, alumni SBM ITB. Gitu. Beliau lulus tahun 2020. Nah di sini mungkin secara garis besar profilnya bisa kita baca ya, secara umum bisa kita baca. Kalau misalkan profil singkatnya yang barusan dibahas adalah beliau alumni BS3 ITB. Alumni BS3 ITB dan secara prestasi, kenapa sih ada yang merekomendasikan beliau menjadi pemateri hari ini? Karena beliau adalah seorang duta bahasa. Beliau adalah seorang duta bahasa. Nah, saat ini kalau misalkan kita lihat sebagai contoh poinnya adalah beliau adalah Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Mulai dari 2021 Februari lalu, ya, Februari tahun 2021 sampai sekarang masih menjadi Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Nah, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kebahasaan atau public speaking ada banyak ya. Misalkan beliau pernah menjadi reporter di kantor berita ITB. Beliau pernah menjadi reporter di kantor berita ITB. Ya banyak ya. Kalau misalkan kita lihat di CV-nya ada berbagai hal. Nah, insya Allah hari ini pematerinya adalah beliau. Beliau dipilih insya Allah karena dinilai kompeten untuk menyampaikan hal terkait ini. Lalu beliau juga ternyata di sini menuliskan dalam CV-nya ya berbagai pengalaman sebagai speaker, ya, speaker experience. Nah, di tengah banyaknya proses pengalaman beliau menjadi seorang speaker, mudah-mudahan banyak ya, mudah-mudahan banyak yang dapat kita ambil ya pelajaran dari apa yang pernah beliau alami menjadi seorang speaker. Ya, itu mungkin ya sedikit gambaran singkat mengenai Mas Akbar Selamat, pemateri kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, Mas Akbar udah siap barangkali? Siap, insya Allah Kang Reka. Suaranya masuk Kang? Masuk. Nah, kepada teman-teman sebelum ke Mas Akbar, ya, saya izin ngasih tahu ya. Nah, silahkan disimak dengan baik dan juga silahkan untuk on cam, baik putra maupun putri, sebagai ini ya bentuk menghormati proses penyampaian ilmu yang disampaikan oleh Mas Akbar Selamat. Dan juga nanti siap-siap di akhir meeting kemungkinan kita akan adakan kuis via Quizizz. Nah, jadi siap-siap kita coba adakan kuisnya ya. Baik, mangga kepada Mas Akbar Selamat. Punten nih atas panjangnya pembukaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya, teman-teman, nama saya Akbar Selamat. Teman-teman bisa panggil saya Akbar, atau Abai, atau Selamat, atau Wilujeng, atau Congratulations juga boleh. Karena kebetulan saya duta bahasa, jadi bisa disebut menggunakan berbagai bahasa, asalkan dimengerti. Betul tidak? Ya, betul ya. Baik, nah teman-teman semua, biar agak seru, biar agak hangat, biar sedikit ceria gitu ya kita pada hari ini. Saya ingin ajak teman-teman buat bermain terlebih dahulu. Mainan sederhana aja, biar kolom obrolan alias kolom chat ini aktif gitu ya, biar seru gitu. Karena saya tahu nih teman-teman pasti dalam pikirannya kayak
Ya ampun, hari Minggu malam saya masih harus pembinaan. Wah, gitu ya. Besok Senin harus ini gitu. Masih ada kuliah juga. Ada yang ngerjain laprak gitu ya. Mungkin ada yang harus ada tes dan sebagainya gitu. Nah, semoga teman-teman diberkahi dan juga diberikan keikhlasan ya, kelapang dadaan gitu untuk menerima materi pada malam hari ini. Nah, biar kita agak santai-santai sedikit, izinkan saya untuk kita bermain dulu sedikit ice breaking ya. Ice breaking sederhana aja. Oke, nah saya sudah berbagi layar ya. Jadi kita kan nonton Netflix, wah enggak dong, salah, salah ya, enggak dong. Oke, ini saya pilih satu film ceritanya. Kita akan bermain sebuah anagram, teman-teman. Ada yang tahu anagram apa? Betul ya, lawannya antagram, itu anagram. Waduh, salah ya. Itu apa ya? Aduh. Nah, misalnya ini anagram itu sebenarnya ini adalah susunan huruf, susunan dua kata gitu ya, yang sebenarnya nanti bisa jadi satu kata atau dua kata. Yang inti susunan huruf ini kalau diatur-atur lagi akan jadi sesuatu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ini sebuah film ya. Jadi film ini judul filmnya Knives Out. Nah, dia ini adalah tank segar. Nah, kira-kira tank segar anagram dari apa ya? Tank segar adalah anagram dari kata tersangka. Gampang kan? Jadi huruf-huruf yang ada di sini ketika disusun ulang menjadi tersangka, gitu ya. Mengerti? Oke, tampaknya sudah mengerti, tampaknya antusias sekali ini ya masyarakat kita lihat. Nah, oh iya, saya mengenalkan juga nih. Ini latar belakang saya adalah tempat saya 2 tahun gitu waktu di beasiswa asrama Kader Surau di RL di Jalan Cihilang ya Kang Reka ya. Jalan Cihilang nomor 89A. Betul. Betul. Jadi ini tempat kami juga belajar public speaking, belajar untuk mengenalkan hal-hal yang mungkin belum kita ketahui gitu ya. Dan juga apalagi pun setiap hari selalu ada aktivitas atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan setiap pagi setelah salat subuh begitu. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan adalah plank dengan Kang Reka. Wah, 1 menit ke depan, 1 menit di pinggir, 1 menit ke arah kiri gitu ya. Nah, kita bermain teman-teman, nanti teman-teman silakan menjawab dengan di sini ya, di kolom obrolan atau secara langsung menggunakan pelantang atau mikrofon gitu boleh. Clue-nya ini adalah area-area di Kota Bandung. Gampang sekali ya, karena kan teman-teman mungkin area Unpad ITB harusnya akrab gitu dengan area-area di Kota Bandung. Kira-kira ada yang tahu ini anagram dari apa? Boleh jawab di kolom obrolan. Betul, 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 betul. Kita lihat jawabannya adalah dan Bandung. Luar biasa. Luar biasa. Emang nggak salah pilih ya. Ya BMBRI tidak salah pilih. Memilih pundak untuk menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, buat ubah. Kira-kira anagram dari apa? Silakan diramaikan kolom chat. Betul, betul, luar biasa, luar biasa. Betul ya. Buat ubah adalah anagram dari buah batu. Luar biasa. Berikutnya. Nah, ini dia. Mulai agak naik sedikit levelnya. YouTube tadi. Kira-kira anagram dari apa ya? Saya ingin tahu seberapa cepat nih. Masih belum nih. Wah, sudah. Kang Reka langsung ya. Wah, Rifki juga betul apakah benar? Jawabannya Cibaduyut. Kita lihat. Ya, Kang Reka mungkin harus kita tahan dulu ya. Eh agar tidak menjawab terlalu cepat gitu. Ya, betul. Anak YouTube tadi adalah anagram dari Cibaduyut. Wah, seru kan? Seru nggak? Nggak masalah. Yang penting saya aja seru sendiri ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Teman-teman, Sudi Ajak. Ada yang tahu nggak anagram dari apa? Betul, ini dia ya, Sri Marlina Putri. Wah, betul Sri Marlina luar biasa. Sudi Ajak adalah anagram dari suka jadi. Saling suka tapi nggak jadi ya. Aduh, aduh, aduh. Jangan ya. Itu dia, suka jadi. Berikutnya, Kolngeng. Nah, ini dia. Makanya jalan-jalan main ya. Kolngeng, betul. Sri Marlina Putri lagi ya. Lengkong, betul. Kolngeng ini adalah anagram dari lengkong. Tepat sekali, betul, betul, betul. Pasti bingung kan kolngeng, hah? Apa ini kol maju, ngeng? Oh, lengkong ya. Nah, ini apa nih? Niat apa? Nah, kalau kalian kesel sama teman-teman kita yang tidak kerja kelompok gitu, niat apa? Betul ya, Antafani. Jawabannya Antafani. Antafani, Anafani juga nggak tahu ya. Itu dia, betul.
Anagram berikutnya, nata rasanya. Nah, ini agak sulit tapi gampang. Oh, gampang ternyata ya. Oke, maaf ya Linda, ternyata kamu mudah saja menjawabnya ya. Betul. Newcastle nata rasanya alias Astana Anyar ya. Astana baru, Astana Anyar. Nah, coba berikutnya, Karmaniak. Apakah ini area Bancai? Apakah ini area jalan ABC yang banyak pembeli mobilnya? Karmaniak. Betul lagi, luar biasa ya ini. Fadilah, Rifki, Hapsyah, jawabannya benar. Karmaniak adalah Arcamani. Tuh. Oke, berikutnya Bunda Murung. Nah, ini gampang-gampang susah. Ini areanya masih sekitar ITB sebenarnya. Saya lihat kalau obrolannya sepi nih. Mulai sulit ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini Bunda Murung, masih daerah-daerah ITB juga kok. Nah, sudah ada yang ketemu nih. Oh masih, jujur nggak tahu. Bunda Murung, ayo. Syah nggak tahu. Jawabannya adalah Sumur Bandung, Besti. Sumur. Itu Simpang Dago. Nah, Sumur Bandung tuh area-area sana. Gitu ya. Wah, alhamdulillah ternyata saya masih bisa kasih yang sulit ya. Bunda Murung itu anagram dari Sumur Bandung. Terakhir, ini gampang sih. Ini area yang kita lewatin sering banget kalau anak-anak ITB. Cebolong, coblong. Betul ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Mungkin dari aku itu aja teman-teman ya. Makasih banyak sudah jawab pertanyaannya. Saya tutup pertemuan malam ini. Waduh. Belum ya? Jangan dong. Masa udah selesai lagi kan? Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga ya mungkin cukup menyenangkan, cukup menarik gitu ya, membuat teman-teman pada akhirnya, nah apa sih ini pembicara gitu yang awalnya mungkin di kasur, di tempat tidur langsung ngorejat, ada itu ngorejat, apa nih? Gitu. Baik. Nah, ini kurang lebih materi yang akan saya sampaikan. Public speaking make you shining ya. Pada hari ini disampaikan dalam pembinaan terpusat Kadar Surau. Kalau dulu Kadar Surau namanya sekarang Bright Scholarship di ITB dan Unpad ya. Oke, teman-teman. Ini mungkin perkenalan singkatnya dari saya. Saya Kedubes Bas Jabar tadi seperti yang Kang sampaikan. Kemudian ini kontributor jurnal internasional berindex Fokus Q1 juga. Nah, kalau cari di Science Direct sama saya, nah itu insya Allah ada salah satu karya saya dengan dosen pembimbing saya juga. Dibuatnya skripsi saya itu di Kadar Surau juga. Jadi alhamdulillah Bright Scholarship berkontribusi sangat banyak gitu. Apalagi saat itu masih pandemi, saya bisa menyelesaikan semua studi saya dengan lancar di sana gitu. Jadi ini sebuah kesempatan emas teman-teman ketika bisa bergabung di lingkaran ini. Insya Allah semoga bisa menemukan teman-teman juga. Juga merupakan terbaik dua duta bahasa nasional, mewakili Jawa Barat juga karena juara satu duta bahasa Jawa Barat, ajudan milenial, dan juga beberapa penerima beasiswa lainnya ya, penerima penghargaan Ganesha Karsa juga, dan juga ada beberapa hal lainnya yang tentu semuanya saya dapatkan atas izin Allah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke materi. Kita akan bahas tentang urgensi. Mengapa komunikasi atau berbahasa atau berbicara dalam hal ini itu penting. Alasannya sebenarnya ada sebuah kutipan dari David Grossman. Dia bilang, you cannot not communicate. Jadi kamu tidak bisa tidak berkomunikasi. Diamnya kita, murungnya kita, marahnya kita gitu ya, menutup mukanya kita gitu ke orang lain, itu adalah bentuk komunikasi. Sehingga kita harus bisa sadar melakukan apa, posisinya di mana gitu. Jadi bahkan diam dan tidak beraktivitasnya kita pun adalah bentuk komunikasi kita kepada orang lain. Kalau misalnya kita menjapri orang lain dan tidak ada respon, itu artinya dia melakukan komunikasi yang tidak merespons gitu ya. Nah, kalau misalnya ada referensi bacaan, tadi yang disampaikan Kang Reka juga betul sekali ya, itu bagus banget yang ayat yang tadi dibacakan juga. Nah, kalau misalnya referensi bacaan lainnya, teman-teman bisa baca buku How to Win Friends and Influence People. Buku ini tulis oleh Dale Carnegie. Beliau merupakan pakar komunikasi istilahnya ya. Jadi bisa nih jadi pegangan kita juga untuk mungkin masuk ke dunia karir, dunia profesional teman-teman. Mungkin pegangannya itu bisa ini. Meskipun secara budaya atau secara kultur kalau dibaca ulang itu agak hal-hal itu tuh sebenarnya hal wajar kalau dilakukan di daerah timur gitu ya, di daerah kita gitu, kayak tersenyum ke orang lain itu kan hal yang wajar gitu. Tapi dia membuat ini cukup relevan karena contohnya banyak juga gitu, si Pak Dale Carnegie. Lalu alasannya kenapa penting?
Nah, di dalam buku yang tadi juga, dealing with people is probably the biggest problem you face. Maka dari itu kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk bisa menghadapi orang lain. Tampaknya ketika ada orang yang pinter banget codingnya tapi nggak bisa ngejelasin codingnya ke pihak lain, itu akan sulit untuk diterimanya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seorang pebisnis, bisnisnya bagus, ide bisnisnya oke juga gitu, tapi tidak bisa menyampaikan, mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya kepada audiensnya atau kepada investor dalam hal ini, maka akan sulit juga untuk dia menerjemahkannya. Jadi ini salah satu cara juga yang nyambung ke yang kedua nih, upaya menyampaikan ide dan narasi yang ada di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, sehingga nilai-nilai yang mau kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita harapkan kepada audiens. Karena kadang yang di pikiran kita apa, yang keluar di mulut apa, yang diterima audiens apa. Nah, kemampuan bicara publik inilah yang perlu kita optimalkan agar nilainya secara utuh atau secara penuh itu dapat diterima oleh si orang yang atau oleh audiens kita begitu. Dan yang tentunya ketiga, akan banyak momen dalam hidup yang membutuhkan kemampuan ini. Sesederhana misal berbicara di webinar ini, kemudian juga memimpin rapat RT misalnya, memimpin rapat organisasi, atau bahkan berbicara di depan keluarga ketika misalnya ada acara pengajian, misal, atau bahkan rapat keluarga kecil-kecilan, juga mungkin kita bisa jadi salah satu pihak yang akan menyampaikan hal ini. Begitu. Nah, kalau misalnya tujuan dari bicara publik atau public speaking sendiri ada beberapa ya. Ada to persuade atau berupaya untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti sales, key account manager, atau mereka yang memang bekerja di bidang penjualan atau berupaya untuk menggayat pihak lain agar menjadi pelanggan kita. Lalu yang kedua, itu ada to inform atau menginformasikan. Nah, ini kadang dimiliki oleh para pejabat publik karena kadang komunikasinya tidak dua arah gitu ya. Jadi satu arah cukup dan yang dari audiens kembali bicara atau memberi respons itu lebih minim. Kayak misal dosen, khotib Jumat gitu ya, guru, manajer dan sebagainya, ini mungkin jadi salah satu bentuk public speaking yang untuk menyampaikan informasi saja. Jadi tidak begitu tidak seoptimal itu gitu ya penggunaan fungsi komunikasinya istilahnya. Jadi yang penting sampaikan informasi. Dan itu bukan hal yang salah juga gitu. Karena memang ada waktunya kita mendengar, ada waktunya kita berbicara. Lalu yang ketiga tentunya to entertain. Jadi jenis public speaking ini bertujuan untuk menghibur audiens. Nah, kemampuan ini banyak dimiliki oleh komika, komedian, dan profesi-profesi yang berhubungan dengan hiburan lainnya. Nah, setelah kita tahu urgensinya, betapa pentingnya kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, kita akan membahas tentang bagaimana bentuk komunikasi atau berbahasa yang ideal. Nah, ini mungkin adalah salah satu definisi komunikasi ya, teman-teman. Jadi, berikut elements of the communication process dari Telsko. Nah, pertama, dia ada the sender, ada pengirim pesan. Kemudian ada the receiver, terima pesan. Lalu mungkin ada mediumnya, ada medianya juga. Lalu ada pengirim pesan, penerima pesan, dan ada pesannya tentu saja ya. Nggak mungkin dong, masa nggak ada pesannya ya. Ada the message gitu istilahnya. Ada the message, ini kemudian juga ada nah setelah ada pesan jangan lupa juga harus ada feedback gitu. Jadi harus ada timbal baliknya. Kalau misalnya tidak ada timbal baliknya mungkin berarti antara misalnya HP-nya mati gitu ya. Kita juga bingung ya kalau misalnya nggak ada timbal balik maksudnya apa atau maknanya apa begitu. Jadi komunikasi efektif itu harus ada timbal baliknya. Terus ada pesan, ada umpan balik, bukan timbal balik ya, umpan baliknya. Feedbacknya begitu. Oke, next kita ke slides berikutnya. Keterampilan bahasa. Nah, saya akan berusaha untuk menyambungkan dengan keterampilan bahasa juga ya. Karena ini mungkin jadi insight tambahan buat kita juga nih. Nah, secara umum, keterampilan atau kemampuan berbahasa ini terbagi atas 4. Ada lisan dan tulisan, lalu secara keaktifannya ada pasif, ada juga aktif. Kalau misalnya lisan tapi pasif itu menyimak. Nah, kenapa saya tidak menyebutnya mendengar? Karena mendengar dan menyimak itu berbeda. Teman-teman mungkin kalau di ITB dan UNPAD suka ada ketua himpunan, kalau cakahim mau hearing gitu ya. Nah, hearing itu adalah bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia dari mendengar. Kalau menyimak itu bahasa Indonesia dari listening. Jadi ada hearing, ada listening. Nah, kita berupaya untuk listening atau menyimak apa yang disampaikan online. Nah, ini juga salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pembicara publik. Bagaimana dia akan mampu berbicara dengan baik dan benar kalau misalnya dia tidak bisa menyerap atau menerima informasi dengan baik. Dari itu kemampuan menyimak juga penting. Lalu kalau lisan dan aktif itu berbicara. Nah, ini akan kita bahas ke depannya. Lalu ada juga tulisan tapi pasif yaitu membaca. Nah, sedangkan tulisan tapi aktif bentuknya adalah menulis.
Jadi kadang kita ada yang menerima respons, ada juga yang memberikan respons atau mengeluarkan apa yang hendak kita sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian kadang muncul pula sebuah kalimat gitu ya, berbahasalah yang baik dan benar. Pertanyaannya adalah apa makna dari berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar? Jadi berbahasa yang baik itu adalah sesuai dengan konteks. Jadi sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, ketika misalnya saya berbicara dengan teman-teman, saya akan berusaha menggunakan kata saya, tidak orang, tidak gue, tidak aku, gitu ya. Aku hari ini agak kurang tepat, kalau misalnya, gue hari ini mau ngejelasin ya guys, gitu. Agak kurang tepat juga, karena ini mungkin semi formal gitu konsepnya ya, meskipun agak nyantai. Begitu, jadi harus sesuai dengan konteks. Nah, sesuai dengan konteks ini juga termasuk, bukan berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan terus-menerus. Seperti misalnya, hai teman, apakah kita hendak pergi nongkrong? Gitu ya. Jadi teman kamu, ya apa hari kamu nih? Kayak gitu ngomongnya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan konteks. Lalu berbahasa yang benar adalah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi secara grammarnya, istilahnya itu benar juga. Secara pola kalimatnya itu tepat juga. Jadi tidak menimbulkan ambiguitas kepada audiens atau lawan bicara kita. Gitu. Ini kurang lebih prinsip kesantunan berbahasa yang mungkin bisa dicatat saja gitu ya. Intinya jangan lupa untuk mencontohkan kebijaksanaan, kerendahan hatian, kedermawanan, kesetujuan, penghargaan, dan juga simpati. Jadi harus ada hal-hal ini ketika kita berkomunikasi dengan pihak lain. Jangan sampai hanya kita pikirkan yang penting komunikasinya lancar saja, tapi lupa bahwa setiap orang juga adalah manusia gitu. Jangan lupa untuk menyampaikan penghargaan. Terima kasih buat atas responsnya. Namun saya hendak menyampaikan pula bahwa misalnya untuk kesetujuan, saya setuju sih Pak di beberapa hal. Jadi tidak dijewantahkan begitu saja secara keseluruhan. Begitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bicara publik. Public speaking itu penting karena bisa bikin kalian shining gitu ya. Shining, smearing, splendid pokoknya. Nah, ada sebuah kutipan dibilang bahwa a wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. Jadi orang yang bijaksana, dia itu berbicara karena dia ada yang hendak disampaikan. Ada narasi yang mau disampaikan kepada pihak lain. Ada narasi yang harus disampaikan kepada audiensnya, kepada orang-orang sekitarnya. Kalau misalnya tidak, mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi, atau bahkan informasinya malah jadi buyar kalau misalnya tidak disampaikan. Sedangkan a fool speaks because he has to say something. Beda ya. Kalau yang he has something to say, berarti dia sudah punya narasinya dan menggebu-gebu ingin menyampaikan. Kalau he has to say something, artinya dia dipaksa. Kalau kalian, teman-teman mungkin sering melihat ya, teman-teman di kelas dulu waktu SMA gitu, dia tuh presentasi aja gitu, sambil baca buku, tapi tidak benar-benar memahami atau mengerti apa yang hendak disampaikan. Nah, itu berarti because he has to say something, terpaksa untuk menyampaikan sesuatu, bukan he has something to say. Kalau he has something to say, mungkin itu adalah informasi yang penting untuk disampaikan pihak lain agar mereka atau setidaknya dirinya sendiri merasa bermanfaat gitu dengan informasi yang disampaikan tadi. Oke, nah sebenarnya ada sebuah pola nih, pola komunikasi efektif, yaitu reach namanya, capaian atau reach yang mencapai gitu. Yang pertama adalah respect. Artinya memberi hormat pada orang yang sedang berbicara. Ketika orang lain sedang berbicara, upayakan kita tidak sambil misalnya memegang handphone atau memegang gawai, bermain gawai gitu ya. Kita berusaha untuk menghadirkan diri kita secara penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu adalah respect. Setelah itu, setelah respect, yang kedua adalah empathy. Memposisikan diri pada posisi yang sama dengan orang lain. Sempat terjadi blunder kemarin ya, tragedi Kanjuruhan, kemudian ada salah satu pihak yang berkata Bapak Ibu yang berbahagia, padahal baru saja terjadi tragedi tersebut, gitu ya, si Kanjuruhan tersebut. Padahal itu lagi persnya pun pembicaraannya, perbincangannya tentang bagaimana tragedi Kanjuruhan akan dibahas gitu. Lalu yang disampaikan adalah Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, itu kan blunder ya. Blunder yang mungkin agak kurang tepat karena kurang berempati sebenarnya pada apa yang sedang terjadi oleh pihak lain. Jadi coba put your own feet on other people's shoes gitu, biar kita tahu bahwa oh ini mungkin yang dirasakan gitu. Jadi tidak seenaknya berbicara dalam tanda kutip gitu ya. Jadi harus kita perhatikan juga untuk berempati dengan orang lain. Yang ketiga adalah audible atau dapat didengar oleh orang lain. Jadi saya akan bahas audible lebih lengkap lagi. Ini sebenarnya bisa teknis, bisa juga secara
status gitu ya, kita harus punya dalam tanda kutip status juga nih. Kita mungkin nggak akan dikenal, nggak akan dipercaya oleh orang lain bahwa kita bisa ngasih tips untuk masuk ITB kayak gimana kalau kita bukan anak ITB. Maka dari itu we should be audible by other people, by showing atau misalnya by reaching a kind of something statusnya gitu. Mungkin status bahwa kita menjadi penerima beasiswa tertentu atau masuk ITB dan seterusnya. Sehingga orang lain pun ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan, mereka menyetujuinya dan juga berkenan untuk mendengarkan kita lebih jauh lagi. Yang keempat adalah clarity atau kejelasan materi yang disampaikan. Nah, ini juga untuk mempermudah ya kita ketika menyampaikannya dan orang lain. Dan yang terakhir jangan lupa adalah humble, yaitu senantiasalah rendah hati. Berusahalah untuk tidak tinggi hati gitu ya. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri ya. Jadi rendah hati dan juga jangan pernah berpikir bahwa kita si paling ya istilahnya, si paling tahu, si paling paham, si paling mengerti dan si paling benar. Jadi harus agak kita harus bisa menahan diri kita. Saya pernah bertemu rektor ITB waktu itu Pak Aca ya, Pak Kadarsa Suryadi, kemudian juga saya sempat mendampingi Ridwan Kamil selama sepekan. Saya pernah satu panggung bersebelahan dengan Pak Jokowi waktu itu dengan almarhum dengan Aldi Aldinar juga waktu itu. Nah, semuanya atau pihak-pihak tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya sangat rendah hati gitu. Jadi tidak sombong istilahnya, dan kalau mereka pun gitu orang nomor satu di Indonesia pun rendah hati, maka alasan apa yang bisa kita buat atau kita bentuk kenapa kita harus sombong gitu istilahnya. Nah, kita balik ke audible sedikit. Nah, di bagian audible ini ada 4 hal yang harus dipahami. Dulu saya pernah jadi penyiar radio teman-teman di Garuda Radio Visual ya. Jadi produser saya waktu itu menyarankan atau memberikan informasi tipsnya bahwa ketika kita hendak menjadi seorang penyiar radio yang profesional gitu, kita harus memiliki 4 aspek ini. Pertama, speed, bicaranya tenang dan tidak terlalu cepat. Jadi harus proporsional ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau bicara terlalu cepat nanti tidak akan terdengar oleh orang lain dan kita jadi capek banget gitu ya. Mungkin saya bisa ngomong cepat banget tapi jadi nggak kedengeran sama orang lain, atau bahkan jadinya orang lain lebih memilih untuk tidak mendengarkan karena ini ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Atau begitupun sebaliknya, kalau misalnya bicaranya lambat, mungkin jadinya malas untuk dengerinnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yang kedua adalah power, bertenaga dan terdengar antusias saat berbicara. Jangan sampai ngomong hanya sekadar ngomong aja gitu, kayak ya teman-teman, makasih banyak sudah gabung. Saya hari ini ya ini materinya ya. Wah, itu saya berbicara tanpa tenaga, teman-teman. Jadi perbedaannya akan sangat kentara gitu. Nah, berbicara dengan tenaga juga bukan berarti harus dengan lantang keras-keras gitu ya. Kita harus bisa kemampuan bicara publik, nggak usah. Tapi yang penting adalah bertenaga. Harus paham kira-kira tenaganya di mana dan harus seperti apa. Lalu yang ketiga adalah artikulasi. Nah, ini nyambung sama speed tadi. Kalau artikulasinya jelas, berarti bicaranya tidak terlalu cepat. Kalau contohnya misalnya ya, tipsnya untuk bisa memperjelas artikulasi adalah bicaralah dengan memotong persuku kata, ya, sehingga orang lain pun bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan jelas gitu. Dan itu jadinya kita nggak terlalu cepat berbicaranya, jadi nyambung. Dan yang terakhir, mempunyai intonasi suara yang beragam. Jadi jangan sampai terus-terusan gitu aja intonasinya. Kalau misalnya saya bicara intonasinya begini, nanti teman-teman pasti akan bosan. Kalau intonasinya begini terus, nanti sampai maghrib gitu terus gitu ya. Bahkan untuk ngaji aja nih teman-teman. Misalnya nada bayati gitu ya. Ada yang nadanya naik, ada yang datar, ada yang turun, ya kan? Nada yang pertama naik gitu. Nada yang kedua datar, baru nada yang ketiga turun. Jadi begitu pula berbicara, tapi bukan berarti kita berbicaranya dengan nada bayati dong, tidak ya. Apa kabar teman-teman? Wah, kok bingung nih jadinya. Salah ya. Jadi intonasi ini berpengaruh juga, bermanfaat juga untuk bisa menunjukkan hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting. Gitu. Jadi bisa memberikan penekanan-penekanan tertentu pada satu kata tertentu sehingga orang lain bisa memahami apa yang atau bisa melakukan highlight terhadap apa yang hendak kita sampaikan. Gitu. Itu tentang audible. Oke, ini kayak ini
2 kali tepat. Nah, selain respect, empathy, audible, clarity, humble, dan di bagian audible tadi harus speed, power, articulation, dan intonation yang harus kita pahami, harus kita internalisasi. Berikutnya adalah jangan lupa untuk gunakan bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh gunanya pertama untuk menambah penjelasan sehingga bahasa tubuh ini dapat dimengerti atau lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan yang kedua adalah jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau misalnya terlalu berlebihan, apalagi misalnya total audiens kita banyak ribuan, lalu kita kanan ke kiri terlalu cepat, maka energi kita habis. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, yang senang-senang aja, yang sedang-sedang saja, yang tenang-tenang saja gitu. Jadi jangan sampai terlalu, kalau bahasa Sunda nama maceh gitu, ulah maceh teuing gitu istilah. Pada akhirnya, bicara publik itu tentang kelima hal ini. Siapkan, latihan, tampilkan, minta masukan, dan ulangi. Ya, ada yang penting di sini minta masukan. Karena kadang kita paham kita bisa bicara di depan orang, tapi belum tentu. Mungkin cara bicara kita itu adalah cara bicara yang tepat. Maka dari itu mintalah masukan atau feedback dari pihak lain. Kira-kira sudah tepat atau belum ya ketika kita menyampaikan hal tersebut. Bisa saja kayak kita berbicara di depan publik gitu ya, ngomongnya lantang, tapi ternyata ketika kita ulang atau kita cari tahu lebih jauh lagi, ternyata kita ngomongnya terlalu kemana-mana atau jadinya tidak sesuai dengan konteks. Nah, hal inilah yang mungkin kita upayakan untuk dikurangi atau berusaha untuk kita jadikan sebuah solusi gitu. Jadi sebuah masukan juga buat kita agar ketika hendak menyampaikan sesuatu, kitanya nggak habis energinya, apa yang disampaikan juga kepada pihak lain itu dapat diterima dengan senang gitu istilah. Oke, berikutnya nih, saya akan coba masuk ke tips-tips bicara publik. Yang pertama, cara overcoming stage fright atau menghindari yang namanya tegang di atas panggung, gitu ya. Nah, ini referensi bacaan, jadi akan saya berikan juga bacaan-bacaan yang mungkin teman-teman bisa baca. Meskipun kemampuan bicara publik tidak cukup hanya dengan membaca, harus ini juga ya, harus bisa diterapkan juga, harus bisa dipraktikkan juga. Nah, mumpung teman-teman ini masih menerima beasiswa ini, masih berkumpul mungkin dengan teman-teman asramanya, atau masih berkuliah setidaknya, coba terapkan, coba gunakan, coba manfaatkan apa yang disampaikan pada malam hari ini, itu diterapkan pada materi teman-teman nanti. Juga bisa terlihat juga perbedaannya ketika kita menggunakan tips tertentu atau tidak. Nah, ini bukunya dari DJ Ari ya, teman-teman bisa baca-baca juga. Saya akan coba sampaikan beberapa hal. Nah, yang pertama tentu relax, bukan stretching agar peredaran darah mengalir lancar. Mungkin bisa laksanakan salat gitu ya. Kita juga sekaligus meditasi juga, fokus dan menenangkan diri, dan jangan cari-cari masalah. Apa maksudnya jangan cari-cari masalah? Misalnya, jangan sampai terlambat datang ke tempat. Karena itu kan salah satu sumber masalah juga ya. Kalau misalnya kita buru-buru, kalau misalnya kita diminta datang pukul 10 pagi gitu, kita baru berangkat 9.45 sedangkan waktu tempuh 30 menit gitu. Belum. Jadinya kita harus buru-buru jadinya kita nggak tenang, karena kita nggak tenang jadinya nabrak mobil orang jadinya kita nggak ngisi materi, dan pada akhirnya kita jadi tidak mendapatkan manfaat dari atau tidak memanfaatkan latihan-latihan kita sebelumnya nih untuk bicara publik gitu. Jadi jangan cari-cari masalah dengan datang di waktu yang tepat juga gitu. Ditambah lagi jangan misalnya kayak kita lompat-lompat, biar gak ini ya, biar gak deg-degan banget. Ketika tijali ke, kan kata gue juga gitu ya, kata gue teh jangan cari-cari masalah. Yang ketiga, olahraga ringan. Mungkin lakukan olahraga sehari sebelumnya agar badan kita lebih fit. Atau mungkin sebenarnya olahraga itu perlu gitu kapanpun juga. Tapi dengan apalagi sebenarnya olahraga itu bisa menunjukkan bahwa kita tuh bisa melawan diri kita sendiri, melawan kemalasan kita gitu ya. Nah, itu tuh bisa menumbuhkan rasa percaya diri bahwa toh diri kita sendiri aja kita bisa hadapi. Apalagi kalau misalnya kita menghadapi lebih banyak orang lagi, harusnya nggak masalah gitu. Oke, yang keempat, overcoming stage fright, hindari kafein. Nah, kopi itu kan suka bikin deg-degan dan bikin kembung. Jadi mungkin agak dihindari terlebih dahulu untuk makan kafeinnya. Meskipun ada beberapa pihak yang kayak kalau misalnya nggak kopi nggak bisa kerja gitu ya. Nah, jangan sampai terlalu berlebihan. Minum air mineral yang banyak itu jauh lebih bagus. Konsumsi vitamin C juga. Ingat teman-teman, ini hanya salah satu upaya atau ikhtiar kita ya. Kalau misalnya kita nggak bikin materinya, tidak menyiapkan apa yang hendak kita sampaikan, lalu kayak minum vitamin C aja banyak-banyak, Enervon C lah sama
Mohon izin cek suara saya masuk. Oke, sip. Masuk, Kang. Kita tunggu dari Mas Akbar. Siap, semoga kita aman-aman saja sampai akhir materi ya, insya Allah. Tadi saya juga kaget ini tiba-tiba tidak bisa ya, agak bingung juga. Tapi semoga lancar sampai akhir. Oh, sedikit lagi juga ini. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sampai nomor 5 konsumsi vitamin C. Jangan lupa ini hanya second atau third layer-nya, jadi bukan yang utamanya. Tetap kita harus persiapan dulu materinya. Dia juga menyiapkan metode penyampaiannya akan seperti apa gitu ya. Jangan sampai fokusnya ke konsumsi vitamin C banyak-banyak tapi lupa untuk menyiapkan materi. Yang keenam tadi, you need to be in time instead of on time. Upayakan untuk hadir bukan tepat waktu tapi masih mungkin 10 sampai 15 menit atau bahkan sejam sebelum acaranya mulai. Raditya Dika waktu itu dalam salah satu video di YouTube-nya gitu ketika hendak menyampaikan sebuah seminar untuk Unilever kalau tidak salah, dia datang bahkan sejam atau 2 jam atau bahkan sehari sebelumnya gitu untuk internalisasi dulu di acaranya gitu untuk mengikuti atau joining the vibes gitu ya, enjoying the vibes-nya dulu. Jadinya dia tahu kehendak menyampaikan sesuatu itu mungkin akan lebih tenang juga. Bahkan mungkin bisa ngobrol dulu sama orang-orang sekitarnya kalau misalnya itu acaranya dilaksanakan secara luring dan kita jadinya tidak terlihat terburu-buru atau adalah bayangkan orang favoritmu. Banyak step-step atau banyak tips-tips orang menyarankan gitu ya. Anggap saja ketika kamu berpresentasi di depan umum, kamu bicara di depan semut atau bicara di depan monyet gitu. Padahal kita kan tidak bicara di depan monyet ya. Kalau ngomong di depan monyet, kenapa saya harus ngomong depan monyet? Lebih pikir-pikir ya. Apalagi ngomong depan semut, apa urgensi saya berbicara depan semut gitu ya. Jadi anggaplah, bayangkan orang-orang di depan kita adalah orang-orang yang mungkin senang kita ceritakan. Gitu. Jadi membuat kita jadinya lebih tenang juga ketika hendak menyampaikan hal tersebut. Dan ingatlah bahwa mereka juga manusia. Pun kalau misalnya kita semua sama-sama makan nasi, pun kalau tidak makan nasi, kita sama-sama diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Yang penting jangan terlalu keliru aja gitu penyampaiannya. Yang kedelapan, hafalkan lagu favoritmu atau misalnya ayat favorit teman-teman juga boleh untuk menenangkan kita dan melatih vokal. Dan yang sembilan, batasi waktu gelisah. Kasih waktu kayak misalnya 5 menit menuju naik ke atas panggung atau ketika hendak presentasi di depan umum, itu batas waktu gelisahnya. Nah, waktu saya, ya mungkin ini saya agak beruntung juga waktu sidang skripsi, saya di Asrama Kadar Surau ITB juga waktu itu. Alhamdulillah waktu itu saya masuk ke ruangan, kemudian dosen pengujinya bilang, Akbar, kamu matikan saja kameranya. Padahal saya udah pakai jas gitu ya. Udah pakai celana yang benar juga meskipun nggak kelihatan, sarungan juga bisa ya. Udah siap semua. Dosennya bilang, dosen pengujinya, you may turn off your camera. Pakai bahasa Inggris soalnya. So the connection will be good juga gitu when you're presenting your presentation katanya. Oke, matiin lah kameranya. Lalu saya presentasi karena saya sudah menyiapkan materi-materi tadi, saya tinggal baca aja gitu ya udah tahu. Nextnya apa, poin-poinnya apa. Karena catatannya saya udah punya gitu, catatan singkat dari apa yang hendak saya sampaikan. Kemudian setelah selesai, dosen pengujinya ngasih review kan. Akbar, you deliver your presentation very well katanya. Ya, padahal saya baca ya. Ya iya very well Pak karena lancar karena ditutup kameranya jadi saya bisa baca dengan nyaman gitu dengan enak. Nah, itulah kenapa pentingnya preparation atau persiapan. Kalau misalnya kamera ditutup atau dimatikan, tapi sayanya tidak menyiapkan catatan-catatan tadi, catatan-catatan kecil dan tidak melatihnya, mungkin belum tentu juga saya akan mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi ada peluang, ada kemampuan, ketemu jadi sebuah keberuntungan gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya, kadang kita juga bertanya-tanya, how to be interesting through opening. Kadang ada orang pas naik ke atas panggung aja kayak, wah, tahu nih ini orang yang harus saya dengarkan gitu ya. Nah, ini dia. Mengapa? Sorry, kok sini ya? Oh ya, ini dia. Interesting through opening. Mengapa penting? Pertama, penilaian tentang diri kita ini dimulai sejak kita menunjukkan diri. Saat kita masuk ke dalam ruangan, saat kita berdiri di depan, saat saya masuk ke dalam Zoom-nya, saat kita menyalakan kamera, bahkan saat saya bilang Assalamualaikum Kang Reka. Nah, itu tuh penilaian oleh orang lain sebenarnya.
baik disadari atau tidak, itu sudah dimulai. Bukan berarti kita jadinya berusaha untuk memasukkan diri kita di hadapan orang lain, tapi ini adalah upaya atau bentuk kita untuk menghargai dan menghormati orang lain. Bentuk rasa syukur kita juga karena Allah memberikan waktu gitu ya kita untuk menyampaikan materi di depan mereka, sehingga kita berupaya untuk menyampaikannya sebaik-baik. Jadi penilaian dimulai sejak kita menunjukkan diri. Jadi personal image yang bagus juga itu penting gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah 10 seconds rules. People will decide if they will like you or not in the presentation gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita datang lalu melakukan dalam tanda kutip problem-problem tertentu atau menimbulkan masalah-masalah tertentu. Nah, ini bisa jadi kayak orang-orang kayak ini enggak deh, orang ini enggak cocok atau enggak layak untuk ngomong di depan. Bisa seperti itu begitu. Jadi ketika 10 seconds process dan make them delightful. Jadi nggak cuma mereka merasa puas dengan apa yang kita sampaikan, tapi merasa terpenuhi gitu keinginannya untuk mendengarkan kita misalnya. Jadi tidak hanya begitu hungkul gitu istilahnya ya, nggak cuman melewati bare necessitiesnya, tapi bisa seoptimal mungkin untuk memenuhi baik itu ekspektasi atau bisa memenuhi apa sebenarnya kemampuan kita tuh bisa dilakukan secara optimal gitu. Oke, nah tips dan triknya pertama adalah hindari awal yang negatif. Law of attraction, karma, terus mungkin istilahnya timbal balik yang Allah berikan kepada kita itu tuh terjadi dan mungkin nyata real gitu ya adanya. Jadi jangan melakukan hal aneh-aneh gitu. We receive what we give ya kan. Dan jangan memarahi atau menegur dengan buruk ketika audiens tidak perhatian pada kita. Nah ini kadang sering terjadi nih. Kayak misalnya, itu yang di belakang tolong diam dong, jangan berisik gitu. Nah itu tuh akan menimbulkan image yang kurang baik bahwa kita seperti pengatur. Kita kayak orang yang ngatur deh orang ini apaan sih gitu. Nah kalau misalnya mau dalam tanda kutip mengatur orang tersebut yang di belakang, jangan pakai tangan kita. Dalam artian jangan itu yang di sana nunjuk gitu, itu yang sana ya, tolong diam. Nah itu agak kurang tepat sebenarnya. Kalau misalnya ada panitianya, coba minta panitianya untuk bisik-bisik bahwa tolong ya itu yang di belakang boleh di agak nggak usah, jangan terlalu berisik misalnya kayak gitu. Kalau misalnya memang perlu sekali do it in a proper way and as smooth as possible. Ada tuh misalnya ketika kita naik ke atas panggung, waktu itu saya pernah nonton Ustadz gitu ya, dia akan berbicara di depan halayak banyak gitu, pada ngobrol terus nih orang-orang. Kemudian dia naik ke atas panggung, set, dia diem aja di atas panggung. Terus lama-lama orang-orang pada bingung, ini kenapa orang naik ke atas panggung tapi diem, padahal kayaknya dia harusnya ngomong deh, tapi diem. Orang pada bertanya-tanya, kenapa dia ngomong, kenapa dia diem ya? Mungkin karena kita ngomong, ya kan ngomong ya, diem, semua pada diem aja pada akhirnya. Barulah si Ustadz itu bicara. Atos ngobrol nak gitu katanya. Sudah selesai ngobrolnya, Assalamualaikum baru jadi buka sendiri gitu. Nah, itu salah satu cara atau upaya untuk menunjukkan bahwa kita tuh layak untuk didengarkan oleh pihak lain. Jadi tidak langsung, teman-teman perhatiin saya tolong, kayak seek for attention banget gitu. Do it in in apa ini clever way juga gitu teman-teman ya. Berikutnya tips dan triknya adalah ketika jangan lupa untuk menyampaikan siapa kita. Jadi penting tuh untuk menyampaikan siapa kita, bukan berarti untuk menyombongkan diri. Meskipun ada kutipan-kutipan kayak dengarkan saja apa yang disampaikan, bukan dengarkan apa yang disampaikan, bukan dengarkan siapa orangnya. Nggak bisa sebenarnya hal itu tuh karena masa kita percaya sama orang yang biasa berbohong misalnya gitu ya. Hadis-hadis saja harus disampaikan oleh orang yang terpercaya. Yang kalau misalnya dia ada riwayat-riwayat membohongi atau memasukkan sebuah hadis, nah itu tidak bisa kita percayai pula. Maka dari itu sampaikan siapa diri kita dan mengapa kita layak. Dan untuk di budaya timur kita penting juga nih untuk bisa mengetahui siapa orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut agar tidak di apa ya istilahnya tidak dicap bahwa kok kamu nggak sopan menyapa orang tertentu misalnya. Meskipun itu jadinya sebuah kultur juga yang kadang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan keep it simple and brief. Jangan terlalu panjang dan jangan sampai berlebihan sama jangan terlalu jilat juga karena akan terlihat gitu ya. Bagus gitu. Meskipun harus tahu juga kadarnya gitu. Kalau misalnya mau memuji pihak lain. Lalu beri pujian pada audiens juga, pada panitia atau pada acaranya. Acara ini keren banget ya hari ini teman-teman gitu. Lalu sampaikan tujuan dan manfaat apa yang hendak kita sampaikan sehingga orang lain juga tahu yang mau mereka terima itu apa. Nah, misalnya nanti contoh utamanya kayak gini. Semua apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Udah siap nih buat bahas public speaking hari ini? Banget saya hari ini dapat kesempatan untuk bisa berbagi dan ngobrol sama teman-teman dari ITB dan Unpad yang udah cantik, pada ganteng, pada pinter juga ya, sama belajar tinggi banget, keren.
Terus ada nama dan jabatannya juga kita sampaikan. Saya pernah ngisi materi untuk lebih dari 30 webinar nih teman-teman. Jadi insya Allah materi ini bisa manjur buat teman-teman juga. Lalu tujuannya dalam waktu 60 menit ke depan saya akan membicarakan public speaking biar kita lebih pede. Dan manfaatnya setelah ikutan kelas ini, semoga teman-teman ketika hendak berpresentasi di depan publik, ngomong di depan umum bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini mungkin sebuah setup yang bisa teman gunakan untuk dimanfaatkan. Berikutnya 3.3 be remarkable your presentation. Nah ini tipenya yang mana sebenarnya kita bisa jadi tipe-tipe ini, the charming one, orang kayak paling ganteng dan paling tampan di ruangan, the funny person yang cukup lucu gitu, kayak kita jadi terkenal karena lucunya, ada the smart guy atau bro gitu. Tapi yang penting sebenarnya nggak cuma 3 ini ya, penting adalah be remarkable. Kita tuh ingin dikenal sebagai persona apa, sebagai siapa, terus sebagai orang yang seperti apa gitu. Dengan itu kita tuh jadi lebih mudah juga mungkin, atau orang lain tuh jadi lebih mudah untuk mengingat kita, kayak Akbar tuh yang dia duta bahasa, yang dia nama belakangnya aja ada bahasa Indonesia, bahasa daerahnya sama bahasa asing gitu ya, si kakak Selamat misalnya. Atau jadi milikilah persona-persona tersebut gitu ya, tunjukkan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan gitu, jadi tetap proporsional dan memiliki si ini ya, tipe-tipe yang tadi mungkin bisa the charming one, tapi tetap ya semuanya sebenarnya kita penting juga untuk memerhatikan penampilan. Berarti dengan kita hanya memilih the smart guy atau girl aja nih, kita ketika menyampaikan topik, tapi kita jadinya penampilannya urak-arik enggak juga gitu ya, tetap ada batasan-batasan. Nah kemudian bisa juga kita membuka dengan shocking statement atau motivation. Kalau shocking statement biasanya nih ketimbang kadang-kadang kalau misalnya pembukaan ini untuk yang informal ya, kadang kita membukanya tuh masih kayak dengan assalamualaikum saja gitu. Jadi sebenarnya assalamualaikum tidak harus di depan. Kalau misalnya presentasi ini teman-teman, mungkin bisa dibuka dengan sebuah pantun dulu misalnya, baru nanti ada salamnya di tengah-tengah. Biar apa? Biar orang-orang yang saat itu menyaksikan kita, mereka sadar atau realize bahwa orang ini mau ngomong nih agak aneh juga ya, kenapa dia nggak pakai salam misalnya gitu. Jadi bisa dimanfaatkan si shopping statement ini, atau dengan motivation atau motivasi tertentu juga. Nah ini juga bisa digunakan play with jokes gitu ya, as a triggering questions. Misalnya coba deh bayangkan kalau misalnya teman-teman pada hari ini nggak dapat beasiswa, nggak dapat kesempatan kuliah di ITB, semuanya ada di pedalaman. Coba deh bayangin ketika kita membuka sebuah presentasi gitu ya, maka semua orang mungkin akan diam kayak iya ya. Jadinya mungkin akan timbullah rasa syukur, atau timbullah orang-orang itu mendengarkan, menyaksikan apa yang hendak kita sampaikan. Dan ini juga penting untuk bisa memberikan personal story. Ya, personal story ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan human touch juga gitu, bahwa apa yang hendak kita sampaikan ini dekat sekali dengan kita, sehingga mungkin akan relevan dengan Anda juga yang mungkin merasakan hal yang sama. Nah, bicara publik yang baik adalah berkaitan dengan relevansi gitu. Kita gimana mau jualan suatu produk kalau misalnya problema dari ketidakhadiran produk tersebut itu tidak dirasakan oleh pihak lain atau oleh orang lain gitu ya. Jadi penting juga untuk bisa menyampaikan. Nah, yang 3.4 body language and expression. Nah, ini delivery presentasi yang baik itu ditentukan oleh bagaimana cara penyampaiannya. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, ada body, vocal, dan juga attitude. Jadi dari gerak-gerik badan kita, dari vokal kita, dan juga dari attitude atau dari attitude. Nah, kalau untuk dari body sebenarnya terbagi dari beberapa hal ya. Misalnya dari area ekspresi wajah, gitu. Kemudian juga cara kita menyampaikannya. Kalau misalnya audiensnya ada 100-an orang, misalnya atau 100 orang, kita bisa membagi, terus ruangannya cukup besar gitu, kita bisa membagi ngobrol ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau misalnya satu ruangan aja kayak teman-teman sedang mentoring gitu ya, atau misalnya pada subuh menyampaikan hadis gitu, atau misalnya membaca Al-Quran bersama kemudian diambil sari-sarinya, nah atau bedah buku gitu ketika kader surau, itu tuh bisa dengan cukup kan berkeliling kita ya, nah, itu cukup kanan kiri aja sesekali, tidak usah terlalu sering. Jadi disesuaikan juga proporsinya. Apalagi kalau misalnya ruangannya lebih besar lagi, kita mungkin harus agak berjalan kaki ke kanan, lalu ke tengah, lalu ke kiri. Jadi melibatkan setiap audiens, gak cuma duduk atau berdiri di tengah saja, tapi juga bisa ke kanan, bisa ke kiri. Begitu untuk body. Lalu untuk vocal, vocal ini ada pertama ada antusias, jangan lupa untuk memberikan antusias
kita harus antusias gitu ketika menyampaikan materi kita. Jangan lupa berikan emosi juga, clarity, kejelasan dari artikulasinya dan juga verbal fillers. Nah, verbal fillers ini sebenarnya adalah kata-kata yang mengisi antara kata yang harusnya kita sampaikan dengan kata yang harus kita sampaikannya lagi. Biasanya itu bentuknya adalah gitu ya. Misalnya saya hari ini hendak menyampaikan. Nah, itu verbal filler tuh si nya itu. Jadi nggak masalah kalau ada verbal fillers. Kalau itu nggak masalah kalau ada. Karena pertanyaan biasanya muncul tuh. Kak gimana ya biar menghilangkan ketika kita berbicara di depan publik? Nggak masalah. Asalkan jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak gitu. Misalnya dalam waktu 15 detik kita udah nya ngasih 3 kali. Akan terlihat sekali gugupnya. Misalnya teman-teman hari ini saya akan menjelaskan materi. Nah itu dalam 10 detik kurang itu udah 4 kali. Terlihat sekali bahwa saya sebenarnya gugup dan tidak tahu hendak menyampaikan. Jadi verbal fillers is okay as long as we are not doing it too much gitu istilahnya. Jadi verbal fillers ini harus diperhatikan jangan terlalu banyak. Cara penggunaannya biar tidak terlalu berlebihan adalah pahami juga poin-poin 1 ke poin 2 tuh kita hendak menyampaikan apa, 2 ke 3 dan seterusnya kita tahu nih secara flow tuh akan menyampaikan seperti apa. Jadinya tidak ini gitu, tidak terdistraksi gitu dengan ya gitu. Jadi kita harus bisa connecting the dot dari satu ke satu berikutnya dan berikutnya ya. Oke, yang ketiga attitude. Jangan judes tentu ya. Berusaha untuk ramah. Siapa sih yang mau ngobrol sama orang judes ya kan? Bangun interaksi, banyak-banyak tersenyum dan berceritalah. Gitu. Oke, 3.5. Ini tentang informal and formal presentation. Apa bedanya dan bagaimana tipsnya? Kalau presentasi formal, outfit dan cara berbahasa harus formal. Formal pula. Bisa menggunakan kata saya ketimbang aku atau gue gitu ya, apalagi acara-acara webinar misalnya. Lalu juga audiens hanya bisa bertanya setelah pembicara menyelesaikan paparannya biasanya. Jadi nanti di ujung atau di akhir. Kalau presentasi formal ya, kecuali mungkin memang di konsep atau dibentuknya seperti talk show. Tapi itu biasanya agak lebih informal ya. Kalau formal tuh kita menyampaikan paparan terlebih dahulu, materi-materinya apa saja, baru nanti akan ada waktu tertentu untuk tanya jawab. Sedangkan untuk presentasi informal, nah ini jenis presentasi yang sebenarnya kita lakukan nggak usah terlalu kaku istilahnya ya. Jadi bisa gunakan normal laid back language, bahasa-bahasa pergaulan aja. Mungkin pakai saya, aku, gue itu nggak masalah pada waktu presentasi informal. Kan nggak mungkin ketika lagi presentasi dengan dosen, penguji kita pakai aku, gue gitu ya nggak mungkin ya. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang ini pula yang baik pula. Lalu kalau misalnya presentasi informal ini kadang kita bisa pakai bridging sebagai openingnya gitu. Misalnya lagi ngobrolin soal buku yang kemarin dibahas gitu. Nah teman-teman berkaitan kita kemarin ngobrolin soal buku yang dibahas, gimana kita diskusikan lagi lanjutan bukunya misalnya. Jadi itu sebagai bridgingnya juga agar tidak terlalu patah misalnya, tapi sebenarnya presentasi informal ini jauh lebih fleksibel gitu. Kalau kita kalau kita bedah lebih jauh lagi begitu. Nah, tips on informal presentation pertama adalah keep it simple. Jadi pastikan yang hendak kita sampaikan ini sederhana, tidak berlebihan, dan juga jangan sampai terlalu panjang gitu. Apalagi waktu kita juga nggak lama ya untuk menyampaikan. Lalu bisa juga tambahkan interactive questions, pertanyaan-pertanyaan yang interaktif gitu. Gimana menurut teman-teman apa yang mau kita bahas ini bagusnya didiskusikan seperti apa misalnya. Itu juga bisa. Lalu jokes is sometimes necessary, apalagi karena informal, karena kita tahu bahwa ini bukan serius-serius banget, boleh ditambah jokes, sama gunakan kata-kata yang mungkin sederhana, selama itu bukan suatu hal yang memang tidak harus menggunakan ilmiah banget. Oke, 3.6, creative thinking as a public speaker ya. Nah, berikut kurang lebih kemampuan berpikir untuk memudahkan kita nyambung sama obrolan orang lain. Nah, ini mungkin jadi salah satu cara kita juga kenapa susah gitu ya buat ngobrol sama pihak lain, karena kadang kita bingung. Itu ngomongin Tamiya, saya nggak ngerti, nggak paham tentang Tamiya gitu. Nah, bisa salah satu caranya adalah dengan mirroring, teman. Misalnya, mereka sekarang lagi ngambil FTMD gitu, S2 di FTMD. Kemudian pertanyaan berikutnya, mereka bisa bilang, saya lagi ngambil S2 nih, teknik mesin lagi. Gitu. Nah, berikutnya kita bisa bertanya, kalau teknik mesin di S2 tuh emang materinya tentang apa sih Kang gitu ya. Misalnya tentang motor gitu. Hah, motor?
motor emang bisa dibahas kayak gitu. Jadi kita bisa pakai kata kunci terakhirnya, ambil kata kunci terakhirnya untuk ditanyakan di dialog berikutnya gitu. Jadi undang mereka untuk berbicara lebih jauh tentang diri mereka sendiri, karena dengan cara itulah mereka akan pertama kita akan jadi dalam tanda kutip disukai oleh mereka, karena kita jadinya seolah-olah mendengarkan banyak orang lain. Karena bagi orang lain yang penting bagi mereka adalah diri mereka sendiri. Begitu pula kita gitu. Kita senang kalau misalnya ada orang yang mungkin diminta untuk meminta kita untuk berbicara lebih banyak kayak gitu ya. Nah, kalau di creative thinking ini sebenarnya ini salah satu cara untuk pohon kata, pembahasan pohon kata ya. Misalnya saya ada sebuah set di radio, bahasnya mau tentang nasi nih hari ini, dibikin ke 3 segmen. Segmen yang pertama saya mau bahas tentang cara masaknya. Pakai air mentah atau air matang ya. Ini kan bisa menimbulkan perdebatan. Terus pakai perasaan atau pakai takaran gitu, berapa liter, atau misalnya pakai curug aja gitu ya. Curug apa ya? Kayak jari, satu buku misalnya. Cek. Lalu pakai tradisional atau magic jar cara masaknya. Nah, itu bisa juga. Jadi dibahas tuh secara mendalam. Ganti ke segmen berikutnya kita tentang olahan nasi. Ada nasi liwet, nasi kuning, nasi goreng, bubur, lontong, sushi. Enakan yang mana, bagusan yang mana, secara nutrisi dan seterusnya. Jadi nggak habis tuh, nggak kering cuman gitu doang. Dan yang terakhir kemudian bubur misalnya. Bubur juga ada bahasan lagi, mau diaduk apa nggak diaduk gitu. Itu bisa jadi bahasan lagi. Yang ketiga tentang nasi kering. Nasi kering itu biasanya dipakai apa? Kalau misalnya nggak habis nasinya, bisa dipakai bebek, bisa jadi rengginang. Gitu. Itu bisa jadi salah satu cara kita. Apalagi kemampuan creative thinking adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh kita yang menurut World Economic Forum di tahun-tahun berikutnya. Oke, jangan lupa sih ini yang paling penting, yaitu rehearse, latihan, latihan, latihan. Cobain, cobain, cobain. Pertama mungkin boleh berlatih sendiri di depan cermin, tapi jangan lupa setelah itu coba di depan orang lain. Karena kalau depan cermin saja tidak cukup gitu ya. Kadang-kadang kita berlatih sendiri depan cermin tuh uh, kita mungkin bisa pede-pede aja gitu, atau bahkan sebenarnya kita tidak tampil di depan diri kita saja. Maka dari itu harus coba ditampilkan di depan orang lain dan berpakaianlah siap tampil. Kita kenakan pakaian-pakaian yang memang mungkin akan kita kenakan sehingga lebih ter terasa gitu ya peran kita nantinya akan berbicara tuh menggunakan pakaian tersebut. Keawakan istilah bahasa Sunda namanya. Lalu rekam diri sendiri dan evaluasi. Nah ini sekarang udah banyak banget platform. Mungkin bisa teman-teman live Instagram, kemudian menyampaikan apa yang kita sampaikan, atau buka Zoom sendiri, kemudian rekam diri kita sendiri, lalu kita tonton kayak, oh ternyata saya kurang di sebelah sini ya, kurang bagus sebelah sini. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk latihan-latihan. Dan penting juga untuk menemukan feedback friend atau teman yang bisa ngasih feedback. Jangan cari yang unloving, uncritical. Jangan cari yang udah nggak cinta sama kita tapi nggak kritis juga sama kita. Biasanya ini warganet. Lalu ada juga yang loving tapi uncritical, cinta sama kita, sayang sama kita tapi kurang kritis, yaitu misalnya orang tua kita gitu, kayak kamu bagus ngapain aja juga. Tapi jadinya nggak memberikan masukan-masukan yang bisa meningkatkan kemampuan kita gitu. Ada juga unloving tapi critical, nggak sayang sama kita tapi kritis adalah yang loving critical. Nah, semoga di lingkaran kader surau ini, Bright Scholarship ini, teman-teman bisa menemukan lingkaran-lingkaran teman-teman yang loving critical. Sayang sama kita, tapi kritis juga sama kita. Jadi dia bisa memberikan masukan-masukan yang menunjang untuk perbaikan kita ke depan. Berikut mungkin sebenarnya referensi-referensi lainnya, teman-teman, untuk baca buku. Sebenarnya banyak banget tentang buku tentang public speaking, tentang berbicara. Misalnya ada juga ini Talk Like TED, atau nonton TED Talk-nya langsung, atau bahkan teman-teman bisa juga baca buku judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Nah ini. Oh, Suhyang judulnya. Nah ini deh. Bukunya juga ini, Bicara Itu Ada Seni. Jadi banyak sebenarnya yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk baca atau lebih jauh lagi memahami tentang bicara publik atau public speaking gitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Nah, ini dia ada sebuah kutipan dari Benjamin Franklin. Jadi beliau bilang bahwa public speaking is all about preparation. If you fail to prepare, you are preparing to fail. Jadi sebenarnya bicara publik itu semua tentang persiapan. Siap nggak kita tampil di depan publik dengan melatihnya? Siap nggak materi-materi kita yang kita sampaikan? Kemudian secara materinya cukup atau tidak ya ketika disampaikan kepada audiens? Nah, kalau misalnya kita gagal dalam menyiapkan itu semua, artinya kita menyiapkan kegagalan. Itu kan tidak ada orang yang lagi siap-siap nih,
Mau kemana emang? Mau gagal? Tidak ada dong. Kita bersiap-siap tentunya ingin berhasil, ingin lancar, ingin sukses semuanya begitu. Baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menjadi pendengar yang baik, sudah memberikan atensi sebaik-baiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini dan juga bisa menjadi amal jariah untuk saya sendiri juga ya. Terima kasih banyak. Atur nuhun, semua yang benar hanya dari Allah, semua yang salah dan keliru tentu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan Kang Reka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan Kang Reka. Hatur nuhun, Mas Abai, Kang Akbar, atas pemaparannya. Banyak sekali tips and trick yang sudah kita peroleh dari Kang Akbar mengenai public speaking. Ya. Kalau boleh bilang, saya juga banyak belajar dari Akbar terkait hal ini. Saya ingat di antara satu pemaparan dulu waktu di asrama, Akbar tuh pernah memaparkan tentang apa rules of three, kalau nggak salah apa. Kalau misalkan kita menyebutkan beberapa poin, kita nyebutin 3. Biasanya 3 itu yang terideal lah kita nyebutin daripada lebih banyak dari itu. Banyak pokoknya hal-hal yang waktu itu sempat terbahas dan beberapa halnya saya ingat sampai sekarang. Nah gitu, nah kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh acung tangan atau boleh tulis di kolom chat. Ya. Boleh ya ditunggu nih beberapa saat kalau misalkan ada yang mau nitipin pertanyaan. Nah, Sri Marlina Putri. Enggak, Teh Sri Marlina. Boleh, silahkan. Oke, makasih Kang kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam akan kita semua. Waalaikumsalam. Ya mungkin Kang mau tanya ini lebih ke pengalaman Akang mungkin ya. Pernah nggak kalau misalnya Akang tuh diundang untuk jadi moderator gitu, misalnya walaupun online gitu, tapi dikabarin itu misal H-1 atau bahkan di hari H H- berapa jam gitu. Nah, antisipasi dari Akang gimana sih biar kita tetap maksimal gitu pas ngemoderator ini? Kasih Kang. Mangga, langsung dijawab, Kang. Yap, Kang Reka. Terima kasih pertanyaannya Sri. Kalau soal pengalaman tersebut tentu tampaknya pernah ya. Jadi saya lupa kapan-kapannya, cuman ketika kita sudah menemukan pola yang tepat, ketika hendak menyampaikan apa, atau misalnya kita tahu jokes-jokes yang biasa kita gunakan dan itu bekerja untuk orang lain atau untuk pihak lain, nah itu tuh mungkin bikin kita percaya diri jadi lebih tinggi. Nah, secara sederhananya adalah buat dalam tanda kutip semacam set list. Kira-kira kita hendak menyampaikan apa? Intinya kan kalau misalnya menjadi moderator, menjadi pembawa acara, menjadi apapun tuh intinya 3. Pembukaan, isi, penutup, udah itu aja sebenarnya. Apalagi orang-orang tuh pasti karena tadi ya 10 seconds rules tadi akan melakukan justifikasi terhadap diri kita di 10 detik pertama. Nah kita nggak bisa tuh melarang orang lain kayak misalnya tolong nggak boleh judgmental dong kalian ya ketika aku ngomong, nggak bisa ya kan. Kita jadi pusat perhatiannya itu. Maka sebenarnya menurut saya yang paling sederhana adalah pastikan terlebih dahulu kita tuh sudah memiliki pola tersebut, baik dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Kalau pembukaan biasanya nih, pola yang saya gunakan ya, kalau misalnya ini tidak terlalu formal, bisa saya baca ucap salam gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus yang jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kadang saya langsung melempar sebuah pantun, piring-piring, opak-opak, terdengar nyaring tapi kurang kompak gitu. Nanti hahaha gitu. Masyarakat tertawa. Menurut saya itu menyenangkan buat saya karena berhasil nih gitu membuat mereka setidaknya tertawa. Baru salam lagi, mereka pun langsung lebih keras lagi salamnya. Setidaknya kita memberikan kesan bahwa oh, orang ini agak asik ya, chill banget ya. Wah, mungkin itu jadi salah satu upaya. Jadi miliki pola-pola itu dulu menurut saya, karena kita tidak akan terlepas dari yang namanya pola gitu ya. Sholat aja kita berpola, nggak mungkin tuh. Hari ini kita takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nggak mungkin besok itidal dulu seru kali ya. Kemudian nanti salam, sudah itu baru nanti takbir. Nggak mungkin. Nah, miliki pola dulu. Jadi kalaupun misalnya kita tiba-tiba ditembak, kalau kita udah punya pola sebenarnya harusnya nggak masalah. Kemudian kalau misalnya tipsnya untuk bisa menyiapkan itu semua adalah mungkin harus coba tadi menyiapkan pola-polanya dan juga miliki set list of jokes yang mungkin bisa bermanfaat atau berguna gitu kayak disampaikan. Dan kita sebenarnya setidaknya meskipun kita mendadak minta aja jadwal acaranya kayak gimana sih, pengennya
A-nya apa, pembukaannya apa, isinya apa aja, siapa yang isi sambutan, penutupnya apa, kayak gitu ya. Dan memang sebenarnya saya tidak bisa bohong bahwa harus ada dalam tanda kutip kecerdasan kitanya gitu. Bagaimana membawa materi atau membawa acara tersebut agar tidak hanya sekadar selesai, tapi juga menarik. Begitu. Tujuannya bukan kita biar dapat pujian, bukan, tapi biar acara tersebut berkesan bagi setiap orang atau bagi setiap pihak. Terlebih itu akan berkesan buat diri kita dan kita merasa puas ketika setelah menyampaikan atau menjadi moderator dari acara tersebut. Begitu. Jadi menurut saya setidaknya pahami polanya, miliki pola yang mungkin bekerja untuk diri kita. Kalau misalnya kita sudah mempunyai semacam senarai atau list gitu, list jokes yang mungkin akan berguna atau bermanfaat gitu ya, itu bisa juga. Ada yang menutup juga dengan sebuah pantun kayak burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ya itu juga terima kasih Sri Marlina Putri, semoga menjawab pertanyaannya ya. Intinya make a pattern aja. Itu Kang Reka. Siap, hatur nuhun. Sri sudah cukup barangkali jawaban dari Kang Akbar? Insya Allah cukup Kang, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Tadi apa? Seranai, baik apa? Senarai apa? Senarai itu kata ganti dari list, Kang. List, L-I-S-T. Oh, kalau Kan wicara daftar itu, nama, jadi senarai Oh. nama. kalau Kalau wicara itu speaking berarti. ya wicara publik itu public speaking. Bahkan talk show juga ada padanan katanya, Kang Reka. Apa Yaitu gelar wicara. Talk show itu gelar wicara. Gitu. Oh. Bahkan drive-thru itu ada bahasa Indonesia, yaitu lantatur, layanan tanpa turun. Oh gitu. Basement ada juga bahasa Indonesia, yaitu rubana, ruang bawah tanah gitu. Jadi sebenarnya banyak, tapi kadang kita terlalu xenoglosophilia istilahnya, terlalu cinta sama budaya asing. Makanya kadang kita Oh gitu. opa-opa gitu ya nyebut ke orang teh. Padahal ada AA, ada Akang, ada Mas. Kenapa kalian memilih opa para ukti? Wah, Oke. Siap. Ini ada iya pertanyaan begitu. nih. Saya paste ya ke kolom chat. Oh, Nah, ini boleh. dia. Akbar tadi Akang bilang bahwa tips and trick ini adalah third Oh, layer-nya. Untuk first dan second-nya apa ya Kang? Gitu. oke. Mohon maaf tadi tampaknya saya agak kurang jelas yang mana first layer-nya, mana yang third layer, second-nya, mana yang third layer-nya. First layer-nya sebenarnya ada di reach tadi, di respect, empathy, audible, clarity, dan juga humble. Menurut saya itu udah memenuhi keseluruhannya. Dan yang paling penting sebenarnya first layer tambahannya adalah tadi penggunaan atau kemampuan kita bisa menyampaikan informasinya dengan tepat gitu. Mungkin harus ada tambahan lagi tentang bagaimana cara membuat salindia yang bagus atau yang baik gitu ya ketika kita hendak menyampaikan informasi kepada pihak lain gitu. Tapi saat ini saya fokusnya lebih ke bagaimana tentang ini ya, tentang kemampuan bicara publiknya, kemampuan berbicara ke orangnya gitu, tidak materi yang atau visualnya harus seperti apa gitu. Cuman intinya adalah yang pertama adalah persiapan materi gitu ya. Kemudian yang reach tadi respect, empathy, audible, clarity, dan juga. Nah, tips-tips yang berikutnya seperti yang tadi di 3.1 itu sebenarnya adalah second layer atau third layer-nya ya. Sebutlah second layer. Karena tadi menghindari kafein gitu. Minum vitamin C menghindari kafein dan olahraga, tapi kalau tidak menyiapkan materi atau misalnya tidak melatih diri kita gitu, tentu pada akhirnya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat juga tuh. Mau minum vitamin C sebanyak apapun, pada akhirnya nggak akan bermanfaat kalau misalnya kita tidak menyiapkan materi. Jadi sebenarnya di sana sih. Ini lebih ke kontekstualnya terhadap jangan sampai kita berpikir bahwa kemarin kata Kang Akbar juga kita harus banyak minum vitamin C biar public speaking bagus. Ya nggak gitu juga ya. Tiap hari makan sambal gitu terus minum UC 1000 tapi tidak melatih kemampuan berbicara publik atau berlatih, maka tidak akan bermanfaat ya sebenarnya itu sih mungkin jawaban. Siap, nuhun Kang Abai. Nah, ada pertanyaan lain barangkali dari yang lain? Belum ada lagi nih yang ngechat saya, Bay. Boleh, barangkali ada yang mau nanya. Kalau tidak, nggak apa-apa kan ya? Kalau nggak ada yang nanya, Bay. Malah. Siap. Ada nih. Raise hand lagi dari teman Unpad Putri, Siti Nuraini Wahidatun Nisa. Mangga Siti, boleh. Astagfirullahaladzim, Kang, jangan panggil saya Siti dong, Kang. Perasaan Oh, kita ya udah udah. sering ketemu. Nisa. Oh, ini Iya, benar. Nisa, silakan. Sorry. Oke, makasih sebelumnya buat waktunya. Jujur materinya enak banget. Iya.
Cuman kan tadi Akang sempat nyinggung ya tentang ketua himpunan dan ini relate banget sama kehidupan saya, yang di mana ya pastilah setiap ketua himpunan diundang sambutan, diundang pematerian, diundang moderator, dan lain sebagainya, banyak banget lah undangan gitu. Kadang kita udah melakukan persiapan yang kita rasa udah cukup mateng gitu, tapi faktanya pas di lapangan, pas prakteknya ada we lupa, ada we salah, dan yang kita sampaikan malah itu lagi gitu. Sampai orang udah paham banget nih template seorang Nisa sambutan tuh itu lagi gitu. Nah itu tanggapan Akang sendiri tuh gimana sih? Gitu. Nah, makasih. Baik, terima kasih. Nisa ya, bukan Siti. Kalau Siti New York, waduh, New York City. Baik. Nah, sebenarnya mungkin kalau menyampaikan sesuatu secara paternal tidak masalah karena saya juga melakukan hal yang sama gitu dalam bicara publik. Misalnya, saya perkenalan, saya selalu menggunakan format itu. Teman-teman terdekat saya udah pasti tahu tuh, pasti berselamat, panggil abai, selamat, wilujeng, congratulations gitu ya, tahu. Tapi menurut saya nggak masalah juga karena mungkin audiensnya berbeda. Tapi mungkin teman-teman kita karena teman-teman kita ngikutin kita bareng terus, mungkin akan sama, jadi nggak masalah. Jadi nggak keliru hal tersebut. Yang pertama, cuman yang mungkin penting juga untuk kita ketahui atau kita pahami adalah konteksnya. Jadi ini tuh sebenarnya lagi ngobrolin apa sih, pembukaannya tentang apa dan kenapa kita mungkin hadir di sana, mungkin bisa di dalam tanda kutip di tap in gitu ya, bahwa kita bisa membantu bagian apanya mungkin, atau mungkin kita bisa melakukan, atau kadang kan ada isinya apresiasi juga gitu ya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih being kontekstual juga mungkin penting, dan tambahkan hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal yang menarik atau yang mungkin nyambung gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan gitu ya, Ridwan Kamil juga kalau sambutan gitu-gitu aja lagi. Dan biasanya ada tim konseptornya. Nah mungkin ini Teh Nisa juga bisa membuat semacam ada sebuah tim yang bisa mengonsep gitu ya, ketika kita hendak menyampaikan sebuah sambutan tuh minta tolong cariin data apa sehingga ketika kita menyampaikan hal tersebut dan bisa direlasikan atau bisa direlevankan dengan apa yang kita sampaikan di sambutannya. Jadi sambutannya tidak hanya sekadar ucapan. Saya tahu banget tuh itu pasti basic sambutan adalah pembukaan, ucapan sambutan terima kasih gitu ya, apresiasi gitu. Kemudian juga lalu ditutup dengan semoga lancar, semoga baik harapannya gitu ya, barulah salam gitu. Pasti kayak gitu banget ya, selalu kayak gitu. Nah, dulu waktu saya di SMA di SMA 4, saya dulu ketua OSIS juga gitu. Kemudian kadang saya melakukan ada ayat-ayat yang saya sempilkan gitu ya. Karena memang sekolahnya kebanyakan muslim juga gitu. Jadi ada saya sampaikan di ujungnya biar nanti bahwa apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya ada takdir Allah di dalamnya kayak gitu. Jadi biar mengingatkan kita juga. Memang terlihat so ide, tapi kan itu salah satu upaya kita ya, salah satu ikhtiar kita juga bahwa untuk saling mengingatkan ya kan, watawasau bil haq watawasau bisabr katanya gitu. Mungkin ya istilah. Jadi mungkin pola itu tuh malah jadi ciri khas kita. Jangan sampai kita merasa bahwa bicara publik kita, setiap sambutan kita harus beda-beda gitu. Kan aneh kalau bisa beda-beda ya malah, karena harus ada, yang penting adalah ada ciri khasnya gitu. Mungkin ada pantunnya gitu. Ada juga orang pantunnya tuh dengan dia pasti pakai batu gitu ya. Kepala Pembinaan Bahasa di Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa tuh beliau selalu pakai batu alam, batu apa gitu ya. Pantunnya tuh pakai batu ya, nyampe audiensnya kayak pasti batu nih pantunnya gitu. Nah itu bisa jadi ciri khas juga gitu. Menurut saya tidak masalah asalkan kita bisa menautkan konteks yang hendak disampaikan ke dalam sambutan kita ketika didengarkan oleh audiens gitu. Mungkin itu sih Teh Nisa. Semoga pertanyaannya kalau misalnya tidak menjawab, semoga bisa mencari atau menggali lebih banyak lagi ya ke sumber-sumber lain. Terima kasih atas pertanyaannya Teh Nisa. Oke, baik. Terima kasih juga Kang jawabannya. Terima kasih kembali. Siap, alhamdulillah. Tur nuhun, Abaikun atas jawaban-jawabannya. Kayaknya koneksi saya agak jelek bentar ya. Nah, sip, Tenisa mudah-mudahan cukup ya pertanyaannya. Bentar nih, saya izin cek dulu koneksi saya udah lancar lagi nggak ini? Aman, Kang.
Aman, siap. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari yang lain barangkali? Baik, kelihatannya tidak ada. Kalau begitu kita laksanakan sesi foto bareng, Abaikun dan kawan-kawan lainnya. Silahkan kepada partisipan sekalian untuk menyalakan kameranya. Partisipan apa ya? Baik, bahasa Indonesianya, baik. Jadi bahasa Indonesia sih Kang sebenarnya. Oh, udah. Siap. Partisipan. Peserta kan sebenarnya kata lain. Peserta. Siap. Kepada para peserta silahkan untuk menyalakan kameranya. Kalau mikrofon itu pelantang Kang Reka. Oh, mikrofon Silakan dinyalakan pelantang. pelantangnya, iya. Oh, kalau kamera udah kamera ya. Kamera aman ya. Oke. Ya, silahkan dinyalakan kameranya, pelantangnya nggak usah dinyalain. Nah, baik. Kan tolong ambilin motor saya di Rubana ya. Motor saya di Rubana. Ya. Aduh lapar nih, kita ke Lantatur dulu yuk. Lantatur McD. Aduh. Oke, siap. Beberapa detik lagi lah. Kayaknya masih akan ada nambah nih. Oke. Baik, izin ambil gambar. Siap. 1, 2, 3. Oke, izin saya paste dulu nih ke WhatsApp. Tunggu sebentar ya. Aduh loading tunggu sebentar. Kita coba lagi ya. Sekali lagi lah tidaknya. Udah banyak, makin banyak sekarang. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini saya sebar ke mentor-mentornya ya. Jadi mungkin nanti yang punya fotonya Telinda. Kalau yang di Unpad mah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi materi. Setelah ini kita kuisis. Mas Abai mau ikutan atau mau sekarang mau closing statement barangkali? Mas Abai ikut? Kasih ya pernyataan penutup aja ya Kang ya. Mangga Closing silahkan. statement saja. Singkat aja sebenarnya mungkin. Ini kutipan yang selalu saya sampaikan kalau di ujung webinar. Ada sebuah kutipan dari Buya Hamka. Menurut saya bagus sekali. Kalau hidup hanya sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, kerja juga bekerja. Jadi teman-teman jangan sekadar kuliah hanya sekadar kuliah gitu ya, tapi berupayalah untuk berkontribusi untuk orang-orang sekitar kita. Kalau belum bisa berkontribusi atau bermanfaat untuk orang sekitar, setidaknya jangan menyusahkan orang lain, berdirilah di atas kaki sendiri dan kemampuan sendiri. Sekian, mohon. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Reka dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Abaikun. Alhamdulillah kita sudah dengarkan ya. Banyak sekali ilmu tambahan pengetahuan dari Mas Abai. Terima kasih Mas Abai, boleh barangkali mau lead meeting. Izin pamit Kita ya lanjut. Kang Reka dan teman-teman semua. Nuhun. Enggak. Sami-sami. Baik, kita lanjut ke kuisis. Kita coba share screen. Saya juga belum ini nih, belum coba cek availabilitasnya. Kita coba cek ya. Kalau enggak kita akan ini. Tunggu sebentar. Saya izin share screen. Nanti silahkan join di sini. Oke. Saya coba copy linknya di kolom chat ya. Nah, saya mau cek ini sudah bisa nggak ya kayak gini? Begini bukankah caranya? Kalau nge-assign saya sempat pernah, tapi kalau live saya mau cek bisa atau enggaknya.
Beginikah caranya? Ya Kang, gitu. Ntar bisa tinggal start aja kalau udah pada join. Oke, Tapi siap. kok, tapi kok di Akang masih ini ya, no participant. Soalnya itu udah pada join. Nah, Oh, udah pada join. udah 2468 orang. Udah 8 orang. Coba ya saya Yoi. refresh. Oh, itu saya melakukan kesalahan ya kalau saya refresh ya. Oke, udah nih ya. Betul ya? Nah, bener Kang, cakep. Siap. Mau di start? Masih nunggu-nunggu orang nih. Tadi di meeting kalau nggak salah ada 20-an. 25 dengan saya, 25 dengan saya dan Akbar dan Linda. Boleh nih. Aduh, 745419 nih mau diganti nama nggak? Biar nanti ketahuan siapa nih identitasnya. 745 mau ini, mau ganti nama. Oke. Udah ya, 12 nih mentok nih. Ada lagi dari antara temennya yang mau ikutan nggak? Dicek coba di asrama aja barangkali ada. Tungguin misalkan. Ada banyak pertanyaannya. Oh deh, ada 14. Unsafe name. Kalau ada yang mau di-kick sebentar untuk ganti nama boleh bilang ya. Kita mulai ya. Suara saya masuk kan dengan baik ke sana? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, next. Oke, lumayan, menarik. Next, masih pada benar semua ya. Next. Oke, selamat berjuang guys. Next question. Masih banyak pertanyaannya. Seru juga ya. Oke, mulai banyak yang salip menyalip. Ya semuanya
yang paling lengkap ya jawabannya ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Mudah-mudahan aman lancar guys. Yang kali. Kayaknya ada error dikit ya. Tadi karena hilang koneksi. Punten nih. Oke, next question. Oke, lanjut.
Masih belum berubah. Silahkan lanjut. Oke, Abizar Dani pemimpin. Siap, next. Saya khawatir ada error di sini. Karena harusnya pada jawab kan ya. Bentar ya, ke restart nih. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir ya, kalau nggak salah. Alright. Sip. Beres ya, kalau nggak salah. End session. Yes, end quiz. Punten nih. Oh udah, nah, ini dia hasilnya kali ya.
server Quizzes, orang yang host Quizzes kayaknya emang harus gede ya bandwidth-nya kayaknya ya. Punten ya. Nah, jadi ini hasilnya. Juara satunya adalah Ikhwan Ramadanil. Yang keduanya RH. RH ini siapa ya? Rifki Hasbi mungkin. RH. Yang ketiga Adin BSITB. Baik, itu mungkin hasil dari pertemuan kita hari ini. Di ujung dari pertemuan kita hari ini. Stop share. Mungkin nanti dokumen kuisnya saya share juga. Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dalam pembinaan hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang kita peroleh. Kalaupun kuisis tadi ada hadiahnya, itu saya serahkan kepada Teh Linda untuk mengatur keberadaan hadiah kuisisnya juara 1, 2, 3-nya, dan terus seterusnya mungkin saya nanti share ke beliau-beliau. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan tadi, terutama pas kuisis, koneksi beberapa kali hilang, tinggal refresh. Mudah-mudahan di sana baik-baik saja ya sebagai partisipan, sebagai peserta. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua dalam pembinaan hari ini. Jangan lupa hadiri juga pembinaan-pembinaan bulanan lainnya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.